Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Oke, bertemu lagi dengan kita Warung Bilah Nusantara. Baik, sahabat Bilah Nusantara sekalian, di episode sebelumnya, di video sebelumnya, kita telah membahas dua badi secara langsung, badi khas Lampung secara langsung, di mana di badi itu ada badi kelingi dan badi belidang, ya. Di video sebelumnya kita telah bahas singkat badi kelingi dan badi belidang. Di video kali ini kita akan bahas detail bagaimana sih bentuk detailnya dan bagaimana bentuk bila, bagaimana bentuk sarung gagangnya yang memang pakaian daripada badi kelingi tersebut. Badi belidang, badi mata empat. Oke ya. Ini di tangan saya sudah ada badi belidang. Sudah ada badi belidang. Sudah ada badi belidang. Jadi saya ulangi lagi, badi belidang ini memang diciptakan khusus untuk senjata tikam, ya. Diciptakan khusus untuk senjata tikam, di mana dia badi ini untuk dibuat untuk menikam lawan yang menggunakan baju pelindung besi. Jadi di baju pelindung besi itu biasanya dia di sininya, di badannya ini masih tetap ada rongga. Masih tetap ada rongga. Nah, di situ dia selah untuk masuknya badi kita. Nah, oke. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana sih detail daripada badi ini. Ini detailnya. Ini model handle-nya ya. Ini model handle-nya. Untuk perlu diketahui kawan-kawan, ini adalah model handle daripada badi belidang. Ini adalah model handle-nya. Ini adalah model sampirnya. Jadi banyak ya kawan-kawan yang pernah ditemukan. Namun ini adalah salah satunya. Namun ini adalah salah satu daripada model sarung gagang daripada badi belidang. Badi belidang ini ya. Badi belidang ini dia banyak ditemui di daerah pesisir ada, di daerah pepadun ada, bahkan dia di daerah Komering pun pernah ditemui badi belidang ini. Nah, ini yang menjadi keyakinan saya bahwa badi ini diciptakan dan digunakan jauh daripada sebelum kerajaan Paksipa Skalabeka ada. Nah, jadi sebelum Paksipa Skalabeka kita mempunyai Skalabeka kuno. Nah, saya sangat percaya badi ini itu dipergunakan oleh pasukan atau dibuat pada saat zaman kerajaan Skalabeka kuno. Ini detailnya ya. Nah, ini detailnya, detail daripada badi belidang, atas, bawah, kanan dan kirinya dia memiliki mata tajam semua. Ini detail daripada bilah. Nah, itu tadi ya detail daripada sarung dan gagang. Untuk lebih detailnya kita sudah buatkan videonya. Mari kita simak bersama-sama video detailnya di video berikut ini. Ya, untuk awal kita akan lihat full dulu ya. Kita akan bahas dulu di bagian handle dan warangkanya. Nah, ini adalah handle dan warangka badi belidang secara detail. Kita akan shoot dari ujung ke ujung. Ini adalah bagian bawah atau sering dibilang sepatu. Oke, ini adalah bagian tengahnya, batang daripada badi belidang. Detailnya seperti ini ya, sahabat Bilah Nusantara sekalian. Ini adalah bagian sampirnya. Jadi bagian ujung sampirnya kita ukir kawan-kawan, sahabat Bilah Nusantara sekalian. Nah, ini adalah bagian sampir beserta handle-nya. Jadi diukir daun butaka, bulung butaka bahasa Lampungnya. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana elegannya dan bagaimana tingginya nilai seni daripada leluhur kita zaman dahulu kala. Ya, nah ini
adalah bentuk daripada ukiran dan lekuk-lekuk dari handle dan warangka badik belidang ini. Nah, ini bagian sisi lainnya. Ya, bagian sisi lainnya perlu diketahui ini menggunakan kayu kemuning ya, kayu kemuning. Nah, ini adalah full daripada penampakannya. Nah, ini kita bahas lagi. Ini adalah sampir dan handle-nya. Ya, kita shoot secara detail dan perlahan-lahan bagaimana detail daripada ukiran hasil ukiran ya, hasil ukiran yang memang didesain dan diciptakan oleh para pendahulu kita. Nah, ini ya sangat-sangat presisi sekali. Ini adalah salah satu contoh daripada ukiran khas Lampung ya, yang dia disematkan di badik belidang. Nah, ini adalah ukiran daripada handle-nya, sehingga dia tidak akan licin pada saat menikam karena dia penuh dengan ukiran di bagian ujungnya ya. Jadi dia insya Allah tidak akan licin. Jadi ukiran ini di samping untuk didesain untuk memperindah, namun dia juga ada tujuannya, yaitu supaya dia tidak licin. Karena rata-rata badik dahulu amplasannya ataupun finishingnya sangat-sangat halus. Nah, ini ya, ini dia detailnya, sangat-sangat detail. Sahabat Bilah Nusantara sekalian, ini handle dan warangka di bagian sampirnya, warangka bagian sampirnya. Nah, ini bagian sampirnya. Bagian sampirnya kita shoot tersendiri supaya sahabat Bilah Nusantara sekalian bisa melihat detail sedetail-detailnya bagaimana bentuknya, sehingga sahabat Bilah Nusantara sekalian bisa mengamati secara jelas dan paham betul bagaimana bentuk ukirannya setelah menonton video ini. Sengaja kita shoot secara detail bagaimana ukirannya. Wow, indah sekali ukirannya sahabat Bilah Nusantara sekalian. Tidak kalah dengan ukiran-ukiran kerajaan-kerajaan yang lain ya, sahabat Bilah Nusantara sekalian. Nah, ini adalah ada bagian lekukan antara pangkal sampir dengan ujung sampir yang diukir, ada lekukannya. Oke, ini adalah bagian sampirnya. Kita akan pertontonkan sedetail mungkin pada kesempatan kali ini. Nah, ini sampirnya. Oke, ini dilihat dari atas ya. Apabila sampir dilihat dari atas seperti ini, lubangnya pun beda dengan badik-badik yang lain. Dia lubangnya persegi, hampir seperti persegi 4, hampir seperti belimbing ya. Nah, lanjut, ini adalah detail daripada handle-nya. Ya, detail daripada handle-nya. Handle-nya tidak seberapa bungkuk, dan dia hampir sama dengan lambe gajah. Ya, hampir sama dengan lambe gajah ataupun jempol yang diukir. Ya, hampir sama dengan lambe gajah dan jempol yang diukir di bagian ujungnya. Di bagian ujung handle-nya itu kita ukir. Nah, ini kita lihat bagaimana halusnya handle ini, sehingga di ujungnya harus kita ukir supaya dia tidak meleset pada saat dipergunakan. Wow, jadi dia handle dan sampir, dia memiliki satu tema, yaitu tema dedaunan. Nah, silahkan saksikan detailnya sahabat Bilah Nusantara sekalian. Nah, ini adalah handle. Setelah handle kita akan lanjut lagi keseluruhan daripada warangkanya. Nah, ini bisa kita kilas balik lagi. Handle dan sampir satu tema ukirannya sahabat Bilah Nusantara sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya bilah ini dibuat dengan mempertimbangkan betul-betul konsep yang memiliki konsep yang betul-betul matang. Setelah ini kita akan lihat presisinya ya kawan-kawan, presisi daripada handle dan warangka. Nah, ini handle dan warangka sangat-sangat presisi,
detail, menunjukkan bagaimana detailnya ya, bagaimana detailnya kita dahulu. Presisi. Jadi dilihat. Nah, ini kita akan menuju ke detail bilahnya. Nah, di ujung bilah inilah tumpuan daripada badi ini. Dia ujung bilahnya harus keras dan sangat-sangat lancip, dimana dipergunakan untuk menembus baju zirah. Ini adalah sisi lain ya, jadi dia di sisi ini kita lihat bagian bawah dan atas dan tengahnya memiliki mata bilah, dimana dipergunakan untuk merobek daripada baju besi lawan. Nah, ini kita lihat lekuk-lekukannya. Nah, di sisi lainnya dia pun di sebelahnya lagi memiliki mata bilah juga. Sama kegunaannya untuk lebih cepat lagi merobek baju besi lawan, sehingga ujung bilah cepat masuk dan menghujam ke tubuh lawan. Oke, ini adalah detailnya. Untuk karatnya belum sempat kita bersihkan ya. Untuk patinanya belum sempat kita bersihkan secara keseluruhan. Lihat ya, oke, di ujung kita lihat di ujung bagaimana lancipnya bilah ini. Lihat di ujung, jadi sedikit saja sudah masuk ke dalam kulit, pecah kulit itu, ada darah, maka racun daripada badi ini sudah bisa masuk ke tubuh lawan. Oke, di pangkal bilah dia ada kining atau integral, ada kining, memiliki kining seperti badi capit. Nah, ini adalah pemisah lekukan-lekukan ya, lekukan-lekukan antar satu mata dengan mata yang lainnya. Jadi ada bukan hanya sekedar pemisah, tapi dia pun ada lekukan-lekukannya. Sangat-sangat indah, menawan, gagah, namun tetap mematikan. Itu adalah bilah badi belidang khas Lampung. Oke, saksikan secara detail bagaimana detail keseluruhan daripada bilah belidang ini. Nah, besinya menggunakan besi sebatang atau pamor keleng. Jadi kebanyakan bilah-bilah Lampung itu menggunakan pamor keleng atau besi sebatang, beda dengan bilah-bilah yang lainnya. Nah, ini ya, kita lihat lagi presisinya, presisi antara handle dengan bilah. Jadi sangat-sangat presisi antara handle dengan bilah, itu sangat-sangat presisi. Ini bagian atas, bagian punggung bilahnya pun tajam karena dia menggunakan 4 mata tajam. Nah, ini ya, sahabat bilah Nusantara sekalian, silahkan diamati secara detail. Bagaimana lekuk-lekukan, bagaimana keindahan daripada peninggalan warisan budaya daripada leluhur kita. Ini adalah salah satu ya jenis bilah badi belidang diciptakan oleh para pendahulu-pendahulu kita, sahabat Nusantara sekalian. Setelah ini kita akan saksikan juga fullnya. Oke, ini fullnya lagi ya, fullnya bagaimana bentuk daripada keseluruhannya. Oke, itu tadi video detail daripada badi kelingi. Video detail daripada badi belidang.
badik keling itu mata 3, badik belidang mata 4. Itu tadi video detail daripada badik belidang. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.